Di tengah terus bertambahnya pasien positif COVID-19, setiap hari tugas tambahan berada di pundak para petugas kebersihan kota yang pekerjaannya bertambah. Para petugas ini rutin menyiramkan cairan disinfektan ke seluruh penjuru kota. Lalu seperti apa suka duka menjalankan tugas melelahkan ini di sepanjang masa pandemi? Rian Fernando dan Imam Muhairib mencobanya dalam segmen Sehari Menjadi. Di masa pandemi COVID-19 ini, tugas para petugas kebersihan kota dari Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta juga ikut bertambah. Tidak hanya membersihkan setiap sudut kota, mereka juga menjalankan tugas penyemprotan disinfektan di berbagai lokasi, mulai dari kawasan padat penduduk, jalur protokol, hingga fasilitas umum. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Ketika pandemi COVID-19 seperti ini, kesehatan juga kebersihan wajib dijaga supaya tidak tertular ataupun menjadi carrier. Dan hari ini saya akan menjajal bagaimana kesibukan menjadi petugas yang bekerja di kala pandemi. Saksikan selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Bang, mohon izin. Ini saya yang mana nih? Oh, yang ini. Kali ini kami akan menyemprot wilayah RW 03, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum bertugas, seragam dan seperangkat alat pelindung diri wajib kita kenakan. Masker juga berfungsi untuk menahan aroma cairan disinfektan yang cukup tajam. Ini perbandingannya 1:1, satu air biasa dan satu ini desinfektan yang sudah disiapkan. Berat juga ya? 14 kilo lah. Berapa? 14 kilo. Mau beras ini. Oke, benar. Di kawasan permukiman, terutama dengan penduduk padat, alat semprot manual lah yang digunakan. Permukiman padat menjadi sasaran petugas sebab aktivitas masyarakat di luar rumah sangat tinggi. Kalau menyemprotkan ke kendaraan yang perlu diperhatikan itu jangan sampai pas lagi keadaan menyala, karena yang dikhawatirkan campurannya akan bereaksi dengan bagian panas kendaraan, ntar malah terbakar. Jadi kalau mau semprot ya harus pastikan kendaraan dalam kondisi mati, baik motor maupun mobil. Ngap juga ya pakai ginian. Oke, kita lanjut. Selain kendaraan, kami juga harus memastikan cairan disinfektan tidak langsung terkena kulit. Maka saat penyemprotan, warga diminta tinggal di dalam rumah. Bagian yang wajib didisinfeksi adalah bagian yang sering dipegang banyak orang, seperti gagang pintu rumah, gagang pintu garasi, stang motor, hingga pos penjagaan kampung. Kurang lebih sekitar setengah jam bebersih seperti ini. Ini yang terasa tuh lama-lama di punggung. Ini berat yang saya bawa sekitar 14 kg. Belum juga kalau yang nggak terbiasa, nggak bisa cukup pakai masker doang, harus tambah dengan masker yang seperti ini. Nafasnya sudah lumayan tersengal, yang di belakang juga berat, juga nyemprot harus hati-hati. Salah semprot, nanti bukannya kena benar-benar malah kena orang. Oh, itu nggak boleh, ini bahaya malahan. Jangan sih pada semangat ya. Saya udah mulai lemas. Kita lanjut. Tak lupa, rumah ibadah juga rutin disemprot setidaknya seminggu sekali. Mereka sering duduk di luar, mereka sering beraktivitas, jadi minimal kita bisa antisipasi dengan menyemprot disinfektan ini, penularan medianya juga makin berkurang. Karena kalau bisa digambarkan, ini permukimannya padat, rumahnya juga tidak tergolong yang terlalu besar ya Pak ya, jadi aktivitasnya juga tidak hanya di dalam rumah, tapi juga setidaknya di bagian teras depan, maka itu yang dibersihkan ya Pak. Selesai di satu wilayah permukiman, kami akan segera bergeser menyemprot kawasan jalan protokol. Kali ini kami akan menggunakan truk PMI berkapasitas 5.000 liter cairan. Sekali jalan, muatan akan habis dalam waktu 3 jam dengan kecepatan semburan antara 5 sampai 10 km per jam.
Disinfeksi di tempat umum sebetulnya hanya efektif bila wilayah yang disemprot langsung steril setelah penyemprotan. Lain cerita bila masyarakat masih menyentuh benda-benda di tempat umum, paparan akan kembali terjadi. Pembersihan jalan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, karena memang jalur ini saat ini sudah mulai banyak dilintasi oleh banyak orang. Oleh karenanya kami membersihkan, targetnya di seluruh jalur pedestrian di Sudirman siang ini selesai dilakukan. Masih dengan pengawalan dari kepolisian, kami bergerak ke kawasan Petogogan. Kalau yang nggak kebiasa, baunya lumayan menyengat klorinnya. Jadi lebih baik seperti saya yang baru ini pakai masker seperti ini. Kalau cuma pakai masker kain aja tuh, lumayan. Nah, bagi masyarakat yang kerap membuat disinfektan sendiri, pastikan tidak menyemprotkan cairan ini langsung ke bagian tubuh. Selain itu, bila Anda menyemprot di ruangan tertutup, buka beberapa jendela dan pintu agar sirkulasi udara tetap baik. Pembersihan tahap akhir pun kami lakukan sebagai penutup tugas hari ini. Kali ini pembersihan dilakukan dengan detail. Meskipun sudah disemprot disinfektan tadi dengan yang mobil besar, tapi ada beberapa part tuh yang tidak kena. Jadi harus dibersihkan manual, mulai dari bagian dindingnya, didesinfektan lagi di bagian kursinya, dan sekalian juga dibersihkan di bagian lantainya, supaya semuanya steril. Lumayan ngos-ngosan ya, panas siang-siang. Pembersihan halte rutin dilakukan berkala, terutama di masa PSBB transisi, saat masyarakat sudah mulai kembali bekerja dan melakukan perjalanan dengan kendaraan umum. Partisipasi masyarakat untuk menjaga kebersihan tetap diperlukan, agar upaya pembersihan tidak menjadi sia-sia. Rian Fernando, Imam Muhairib, Jakarta.